Halo, jadi di sini saya akan membuat video tentang cara membuat database menggunakan Action Video. Yang pertama, kita start di bagian Apache and MySQL. Setelah itu kita masuk ke bagian admin. Nah, di sini kita bakal create sebuah database baru. Jadi caranya itu ke bagian SQL. Terus kita ketikkan create, kodenya itu create database. Setelah itu kita masukkan nama database-nya kita. Namanya itu toko komputer. Jangan lupa titik duanya. Habis itu kirim. Kategori ini akan berisi ID kategori dan nama kategori untuk produk yang akan kita buat nanti. Jadi setelah kita buat kodenya ini, langsung kita run saja. Selanjutnya, kita buka lagi SQL. Kita di sini akan membuat tabel produk. Nah, jadi ini adalah kode untuk create tabel produk yang akan kita buat. Jadi dalam tabel produk ini ada ID produk, nama produk, ID kategori, harga dari produk, dan stok produk. Jadi itu semua bakal di-include di tabel produk ini. Langsung kita run. Selanjutnya, setelah kita buat tabel produk tadi, selanjutnya kita buat untuk tabel transaksinya. Jadi ini adalah tabel selanjutnya, yaitu tabel transaksi. Di tabel transaksi ini kita ada ID transaksi dan tanggal transaksi, sama total bayar. Jadi ini tabel ini bakal mencatat gitu ringkasan dari setiap penjualan yang kita keluarkan. Jadi database ini bakal mencatat tanggal dan jam pembelian itu secara otomatis atau transaksi itu secara otomatis. Jadi tugas si tabel transaksi ini itu untuk mencatat tanggal dan jam secara otomatis tepat saat transaksi itu dilakukan. Jadi langsung kita run aja di sini. Kita masuk lagi untuk Nah, selanjutnya kita membuat tabel detail transaksi. Di detail transaksi ini ada ID detail, ada ID transaksi, ada ID produk, ada jumlah dari produk itu jumlah dari produk yang bakal dibeli, dan ada subtotalnya. Mungkin ada yang bertanya kenapa dibuat create detail transaksi, padahal tadi baru kita buat tabel transaksi kan. Jadi kan kalau misalnya customer itu bisa transaksi lebih dari satu produk. Jadi kita nggak bisa langsung masukkan produk itu dari tabel transaksi utama karena melanggar aturan normalisasi database. Jadi di sini kita mengaitkan ID transaksi dan ID produk itu sebagai foreign key untuk mencatat item apa saja yang dibeli pada nota itu. Jadi gitu guys. Langsung kita klik kirim saja. Jadi kita udah selesai membuat beberapa tabel yang bakal kita pakai di dalam toko komputer, dalam database toko komputer kita. Nah, langkah selanjutnya itu kita bakal memasukkan nih apa-apa aja yang bakal dijual di dalam toko komputer ini. Jadi yang pertama itu kita buat insert into. Jadi kita bakal masukkan komponen PC, aksesoris laptop, dan penyimpanan storage-nya ke dalam database toko komputer ini. Jadi ini adalah codingannya dan langsung kita kirim aja. Nah, selanjutnya
Ini adalah nama-nama produk yang bakal kita masukkan ke dalam tabel produk yang kita buat tadi. Jadi di sini ada RAM, ada SSD, ada cooling pad, ada VGA. Jadi ini semua bakal dimasukkan ke dalam ini database produk ini. Dan ini adalah contoh codingannya. Langsung aja kita run. Berhasil ya. Nah, di sini kita buat contohnya ada seseorang yang mau transaksi gitu, terus membayar sebesar. Nah, di sini adalah contoh untuk kode transaksi. Jadi kalau misalnya ada transaksi, jadi ini adalah contohnya. Apa sih contohnya? Kode ini adalah adalah contoh ketika ada customer yang membeli suatu barang dari toko komputer. Jadi dia belanja sekitar 1.500.000 dan itu akan masuk ke dalam tabel transaksi. Dan kode ini adalah detail untuk transaksi yang tadi. Ini adalah input data transaksi untuk belanjaan pertama. Jadi yang pertama tadi itu dia membeli satu RAM dan satu SSD. Jadi ini adalah kode untuk menginput detail transaksinya. Langsung kita run saja. Jadi kita bisa lihat di toko komputer ini. Ini adalah struktur ya dari database yang kita buat tadi. Ada detail transaksi, ada kategori, ada produk, ada transaksi. Jadi setiap tabel-tabel ini sudah disediakan dengan values di dalamnya. Di transaksi tadi kita bisa lihat tadi ada ID detailnya, barang yang dibeli tadi yaitu satu RAM dan satu SSD. Di kategori, di sini kita ada nama kategorinya, ada komponen PC, ada aksesoris laptop, dan ada penyimpanan atau storage. Di bagian produk itu tadi kita ada nama produknya, jadi ada RAM DDR4, ada namanya SSD NVMe. Jadi di tabel produk ini kita ada nama produknya RAM DDR4 16GB, ada SSD 512 Kingston, ada cooling pad, ada VGA RTX 4060. Dan terakhir di tabel transaksi, ini adalah tanggal transaksi yang kita buat tadi. Jadi di sini dia menampilkan tanggal transaksi dan total bayar konsumen yang belanja pertama tadi. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih.